Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya Helenia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar sibernetik. Untuk pengertian sibernetik merupakan kata serapan dari kata sibernetik, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik atau feedback. Kata sibernetik yang selanjutnya ditulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pilot atau pengendali. Bidang ini menjadi disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Nah, itu penjelasan mengenai sibernetik. Adapun pengertian dari teori belajar sibernetik. Nah, teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Teori memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Lalu ada tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Di sini kita akan mengenal tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Landa dan yang kedua ada Fox dan Scott. Dalam implementasinya, teori belajar sibernetik dikembangkan oleh beberapa tokoh, di antaranya Landa, Fox dan Scott. Landa merupakan salah satu seorang psikolog yang beraliran sibernetik. Menurut Landa ada dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, dan harus menuju ke satu target tertentu. Contohnya kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lainnya. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Lanjut yang kedua, menurut Fox dan Scott, teori sibernetik yang lain adalah Fox dan Scott yang memperkenalkan tipe peserta diklat yang holistik dengan tipe serial. Peserta diklat tipe holistik cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, sedangkan peserta diklat tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Ada di sini tabel kriteria pembelajaran. Yang pertama, di situ ada pembelajaran terjadi melalui pengalamannya. Lalu yang kedua, pembelajaran bertahan lama seiring dengan waktu. Yang ketiga, pembelajaran melibatkan perubahan. Sebelum lanjut, penting loh teori belajar dalam pelaksanaan diklat, karena teori adalah serangkaian prinsip-prinsip yang dapat diterima secara ilmiah untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi. Teori ini juga memberikan kerangka pikir untuk menginterpretasikan observasi lingkungan dan berfungsi sebagai media yang menghubungkan antara penelitian dan pendidikan. Di sini teori belajar teori adalah seperangkat konsep-konsep dari prinsip-prinsip yang memberikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Selanjutnya, Tobroni menjelaskan ada dua macam teori, yaitu teori intuitif dan teori ilmiah. Nah, teori intuitif adalah teori yang dibangun berdasarkan pengalaman praktis. Adapun teori ilmiah yaitu teori formal, teori yang dibangun berdasarkan hasil penelitian. Lanjut pada bagian aliran psikolog yang pada pengembangan teori belajar adalah sebagai berikut. Di sini ada psikolog terbagi menjadi dua, yaitu konstruktivisme dan behaviorisme. Pada behaviorisme itu terbagi menjadi dua, yaitu humanisme dan kognitivisme. Lanjut, kemudian ada implementasi teori belajar sibernetik dan penerapan IT di era modern. Ada beberapa langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh instruktur dalam menerapkan teori sibernetik, yaitu yang pertama,
merangsang peserta diklat untuk melalui aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan isi materi yang dibahas sesuai dengan topik yang telah diterapkan. Yang ketiga, memberikan bimbingan bagi peserta diklat dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Lalu, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta diklat. Kemudian memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta diklat, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, lalu memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk mengingat dan melakukan atau menggunakan hasil pembelajaran. Penerapan teori belajar sibernetik dalam belajar mengajar paling tidak mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Kedua, menentukan materi diklat. Ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Lalu menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmik atau heuristik. Lalu menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Kemudian menyajikan materi dan bimbingan peserta diklat belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi. Ada implikasi penerapan teori belajar sibernetik. Berdasarkan pembelajaran tersebut memberikan implikasi secara teoritik dan praktik, yaitu memperkuat dan akan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik meskipun baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang ada. Lalu ada keunggulan dan kelemahan teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada keunggulannya dan ada kelemahannya. Keunggulannya yaitu kesemua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Dan yang kedua, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan sesuatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori ataupun informasi umum. Itu keunggulan dari sibernetik. Tapi ada juga kelemahannya. Di sini kelemahannya yaitu teori belajar sibernetik dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihatkan mekanisme kerja otak karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas. Terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Nah, itu kelemahannya, tidak secara langsung atau susah dipahami. Oke. Dari pembahasan di atas ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya dari pembahasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa teori belajar sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang baru dalam kegiatan yang mengutamakan sistem informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi adalah pengelolaan informasi. Dengan informasi ini diharapkan model pembelajaran diklat lebih efisien dibandingkan model pembelajaran yang lainnya. Karena cara yang paling efisien adalah informasi yang diakses lebih mudah dan cepat. Teori belajar sibernetik juga menjelaskan bahwa belajar adalah pengelolaan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Oke, sekian dari pembahasan materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.